Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7, mata kuliah Matematika Diskrit kelas 1 KS 4, akan mempresentasikan aplikasi graf dalam bidang perdagangan, yaitu distribusi perdagangan. Sebelum memulai pembahasan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Elbrisia Gita Buruk Angin dengan NIM 222112010. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dinda Manis Yulianto dengan NIM 222112227. Dan saya Kartika Amanda Sari dengan NIM 222112127. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu apa itu graf? Teori graf merupakan salah satu cabang kajian dalam ilmu matematika dan ilmu komputer. Graf digunakan untuk memvisualisasikan objek yang bersifat diskrit dan hubungan antara objek diskrit tersebut. Titik-titik dalam graf dapat terhubung atau tidak. Salah satu contoh graf adalah peta. Seperti pada gambar di bawah, graf dapat memvisualisasikan suatu objek berupa kabupaten atau kota dan hubungan antar kabupaten atau kota. Graf terdiri dari beberapa komponen, yaitu simpul atau vertex atau node yang dihubungkan oleh sisi atau edge atau busur arch. Graf biasa divisualisasikan sebagai simpul yang dihubungkan oleh garis atau garis berarah, yaitu busur. Sisi dapat dihubungkan dengan suatu sisi yang sama sehingga dinamakan gelang atau loop. Pada gambar graf di bawah memiliki 4 buah simpul, yaitu simpul 1, 2, 3, 4, dan mempunyai 5 sisi, yaitu sisi 12, 13, 23, 24, dan 34. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, graf digolongkan menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah graf sederhana, yaitu graf yang tidak memiliki gelang ataupun sisi ganda, seperti pada contoh gambar A. Lalu yang kedua ada graf tak sederhana. Graf tak sederhana ada 2 jenis, yaitu graf ganda dan graf semu. Graf ganda adalah graf yang memiliki sisi ganda, seperti pada contoh gambar B. Lalu, graf semu adalah graf yang mengandung gelang atau loop, seperti pada gambar C. Berdasarkan orientasi arahnya terhadap sisi, secara general, graf dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu graf tak berarah, yaitu graf yang sisinya tidak memiliki orientasi arah. Pada graf tak berarah, urutan pasangan simpul yang dihubungkan tidak diperhitungkan. Pada gambar di bawah ini, sisi AD dan sisi DA adalah sisi yang sama. Lalu yang kedua adalah graf berarah, yaitu graf yang sisinya memiliki orientasi arah yang dilambangkan dengan tanda panah. Graf berarah memperhatikan urutan dari pasangan simpul. Setiap sisi yang memiliki arah disebut busur. Pada gambar di bawah, sisi 1, 2, dan sisi 2, 1 adalah 2 busur yang berbeda. Untuk busur 1, 2, simpul 1 disebut simpul asal dan simpul 2 disebut simpul terminal. Baiklah, untuk bagian terminologi akan dijelaskan oleh teman saya, Manis. Baik, terima kasih Amanda. Di sini saya akan menjelaskan beberapa istilah terminologi yang penting dalam penggunaan graf. Yang pertama adalah ketetanggaan. 2 buah simpul dikatakan ketetanggaan apabila kedua simpul tersebut terhubung langsung oleh sisi tertentu. Lalu selanjutnya adalah bersisian. Sebuah sisi dikatakan bersisian dengan sebuah simpul tertentu apabila sisi terhubung langsung dengan simpul tersebut. Selanjutnya adalah simpul terpencil. Simpul terpencil adalah sebuah simpul yang tidak terhubung dengan sisi manapun, sehingga tidak memiliki sisi yang bersisian dengannya. Kemudian graf kosong, yaitu graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong, sehingga pada graf hanya terdapat simpul. Selanjutnya adalah derajat. Jumlah sisi terhubung langsung dengan simpul tertentu. Lintasan. Lintasan adalah urutan dari simpul dan sisi yang dimulai dari simpul pertama dan berakhir di simpul yang kedua. Dan setiap sisi bersisian dengan kedua simpul. Siklus atau cycle atau sirkuit. Siklus adalah lintasan yang memiliki simpul awal dan simpul akhir yang sama. 2 buah simpul V1 dan V2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke V2. Selanjutnya adalah upagraf. Upagraf adalah graf yang sisi dan simpul yang merupakan anggota dari sisi dan simpul dari graf lain. Graf berbobot adalah graf yang sisi-sisinya memiliki sebuah nilai atau bobot.
Lintasan Euler adalah lintasan yang melalui masing-masing sisi di graf tepat satu kali. Sedangkan sirkuit Euler adalah sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali. Lintasan Hamilton adalah lintasan yang melalui setiap vertex di dalam graf tepat satu kali. Sedangkan sirkuit Hamilton adalah sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali, kecuali simpul asal yang menjadi sekaligus simpul akhir yang dilalui dua kali. Berikut merupakan beberapa aplikasi dari graf. Yang pertama adalah persoalan pedagang keliling. Diberikan beberapa kota yang memiliki suatu jarak tertentu antar kota. Bagaimana cara kita untuk menentukan rute terpendek yang harus dilalui oleh seorang pedagang bila pedagang itu berangkat dari sebuah kota asal dan menyinggahi setiap kota tepat satu kali dan kembali lagi ke kota asal keberangkatan. Persoalan ini dapat diselesaikan dengan menentukan sebuah sirkuit Hamilton yang memiliki bobot minimum. Yang kedua adalah persoalan tukang pos Cina. Persoalan ini dikemukakan pada tahun 1962 oleh seorang berkebangsaan Cina bernama Mei Kuquan. Ini merupakan persoalan tentang seorang tukang pos yang akan mengantar surat ke alamat-alamat sepanjang jalan di suatu daerah. Bagaimana ia merencanakan rute perjalanan supaya ia melewati setiap jalan tepat satu kali dan kembali lagi ke tempat awal keberangkatan. Cara yang mungkin adalah dengan menggunakan sirkuit Euler dalam teori graf. Selanjutnya kita akan membahas tentang pohon. Pohon dalam istilah komputer atau matematik adalah suatu graf terhubung yang tidak memiliki sirkuit. Berikut di bawah ini merupakan contoh pohon. Hutan adalah kumpulan pohon yang tidak berhubungan. Kemudian ada pohon merentang. Pohon disebut pohon merentang dari sebuah graf G jika mengandung semua simpul dari G dan merupakan upagraf dari G. Pohon merentang yang memiliki bobot minimum disebut pohon merentang minimum. Dalam penentuan pohon merentang minimum dapat digunakan beberapa algoritma, diantaranya adalah yang pertama ada algoritma prim. Algoritma prim adalah algoritma untuk mencari minimum spanning tree dalam sebuah graf terhubung berbobot tak berarah. Pada kotak bagian sebelah kanan disebutkan pseudocode dari algoritma prim, yaitu langkah pertama adalah ambil sisi dari graf G yang berbobot minimum, lalu masukkan ke dalam T. Langkah kedua adalah pilih sisi UV yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul di T, tetapi UV tidak membentuk sirkuit di T. Lalu masukkan UV ke dalam T. Terus selanjutnya ulangi langkah kedua sampai N-2 kali. Selanjutnya adalah algoritma Kruskal. Algoritma Kruskal adalah algoritma yang dipakai dalam teori graf untuk mencari minimum spanning tree untuk graf terhubung berbobot. Pada kotak sebelah kanan terdapat pseudocode dari algoritma Kruskal. Sebelum langkah pertama, sisi-sisi dari graf sudah diurut menaik berdasarkan bobotnya, dari bobot kecil ke bobot besar. Lalu langkah pertama adalah T masih kosong. Langkahnya adalah pilih sisi UV dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di T. Tambahkan UV ke dalam T. Selanjutnya adalah ulangi langkah kedua sebanyak N-1 kali. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh Kak Gracia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas tentang penerapan graf di bidang perdagangan yang berupa penyelesaian suatu permasalahan. Berikut adalah permasalahannya. Di Bali, terdapat produsen parfum premium yang menjual parfum-parfum berkualitas dan banyak digemari oleh masyarakat di Pulau Jawa. Untuk menyalurkannya, ada 5 distributor resmi di berbagai kota di Provinsi Pulau Jawa, yaitu Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Jakarta, dan Bandung. Terkait pengiriman produk parfum ke distributor resmi, produsen dan distributor sepakat untuk menggunakan layanan pesawat jet karena pesawat ini memiliki banyak rute pengiriman dari Bali ke kota lainnya. Setiap rute memiliki tarif pengiriman yang berbeda-beda sehingga sebagai produsen dan distributor tentunya lebih memilih rute yang tarif pengirimannya paling murah dan menjamin parfum dapat tersebar ke semua distributor. Jika Anda sebagai produsen, bagaimana Anda dapat menyelesaikan persoalan di atas agar rute yang dipilih memiliki tarif paling minimum dan menjamin parfum dapat sampai ke semua distributor? Untuk menjawab permasalahan tersebut, kita dapat menggunakan algoritma prim. Algoritma prim adalah algoritma untuk mencari minimum spanning tree dalam sebuah graf terhubung berbobot tak berarah. Mengapa kita menggunakan algoritma prim?
Kenapa tidak menggunakan Kruskal? Karena pada kasus ini kita diminta untuk menyalurkan suatu produk yang dimana hanya ada satu produsen, sehingga algoritma prim lebih cocok untuk menyelesaikan masalah ini. Karena pada awalnya mengambil sisi dengan bobot minimum lalu dimasukkan ke dalam pohon. Lalu pada setiap langkahnya akan memastikan bahwa sisi selanjutnya bersisian dengan simpul di pohon dan mempunyai bobot minimum tetapi tidak membentuk sirkuit di pohon. Sehingga pada akhirnya pada kasus ini akan membentuk rute dengan tarif termurah dan memastikan produk tersalur dari produsen ke setiap distributor, mengingat algoritma prim ini memastikan sisi selanjutnya bersisian dengan simpul di pohon. Sedangkan jika kita menggunakan Kruskal, tidak memastikan bahwa sisi selanjutnya bersisian dengan simpul di pohon, sehingga produk bisa saja tidak dapat tersalurkan dari produsen ke distributor. Berikut adalah visualisasi dari permasalahan yang berupa rute pengiriman pesawat jet di 6 kota, yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Jogja, dan Bali, di mana Bali sebagai produsen. Bobot-bobot yang ada di sini berupa tarif pengiriman dari satu kota ke kota lainnya, sehingga sesuai dengan algoritma prim, yaitu langkah awal, kita memilih sisi graf yang berbobot minimum, yaitu sisi Bali-Surabaya. Jika divisualisasikan menjadi kita dapat melihat bahwa ada pengiriman dari Bali ke Surabaya karena ini adalah sisi minimum. Kemudian langkah selanjutnya adalah memilih sisi bobot yang minimum dan bersisian dengan simpul di pohon tetapi tidak membentuk sirkuit. Dalam hal ini bersisian dengan simpul Surabaya atau Bali. Jika divisualisasikan maka akan memilih sisi Surabaya-Jakarta karena memiliki bobot minimum yang bersisian dengan simpul Surabaya atau Bali dan tidak membentuk sirkuit pada pohon. Kemudian langkah selanjutnya sama seperti sebelumnya, sehingga memilih rute Jakarta-Jogja, lalu memilih rute Jakarta-Semarang, visualisasinya, dan yang terakhir memilih rute Bali-Bandung, visualisasinya seperti ini. Sehingga rute inilah rute yang paling sesuai untuk menjawab permasalahan sebelumnya, yaitu rute yang dipilih memiliki tarif paling minimum dan menjamin parfum dapat sampai ke semua distributor. Dalam hal ini misalnya, produsen Bali akan menyalurkan 8.000 produk parfum ke distributor Surabaya, lalu di Surabaya akan disimpan beberapa produk, misalkan 2.000 produk untuk konsumen di Surabaya, dan menyalurkan 6.000 produk lainnya ke distributor Jakarta. Di Jakarta akan disimpan produknya misalkan 2.000 produk, sehingga sisanya yaitu 4.000 dikirim ke Jogja 2.000 dan ke Semarang 2.000 produk. Dan langkah terakhir, produsen langsung mengirim 2.000 produk ke Bandung, karena inilah rute ke Bandung dengan tarif minimum, sehingga semua produk tersalurkan ke distributor dengan rute paling efisien dan tarif minimum. Berikut adalah visualisasi graf dalam bentuk video. Dapat kita lihat rute yang dipilih dengan algoritma prim sehingga produk tersalurkan ke distributor dengan tarif minimum. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Manda. Baiklah, berikut adalah kesimpulan dari materi-materi sebelumnya. Kesimpulannya, dalam memilih rute agar mendapat tarif paling minimum dan menjamin parfum dapat sampai ke semua distributor, kita dapat menggunakan algoritma prim. Algoritma prim adalah algoritma untuk mencari minimum spanning tree dalam sebuah graf terhubung berbobot tak berarah. Secara sederhana, algoritma prim menggunakan 3 langkah berikut. Yang pertama, ambil sisi dari graf G yang berbobot minimum, lalu masukkan ke dalam pohon atau T. Langkah kedua, pilih sisi UV yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul di T. Tetapi UV tidak membentuk sirkuit di T. Masukkan UV ke dalam pohon atau T. Langkah ketiga, ulangi langkah kedua sebanyak N-2 kali. Produsen dan distributor pasti akan mencari rute agar perjalanan efisien serta tarif pengiriman minimum, sehingga profit dapat dimaksimalkan tanpa menghilangkan rasa percaya dari konsumen. Graf secara nyata dapat menghasilkan sebuah visualisasi dari pengiriman ini, sehingga pengiriman akan semakin mudah untuk dianalisis. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Semoga video kami bermanfaat dan dapat memenuhi tugas kelompok matematika diskrit. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.